Saya telat di dalam mempublish dan membacakan tulisan Kiai Imad tanggal 18 September 2025 karena suatu hal. Padahal saya memperoleh informasi tulisan tersebut dipublish pada tanggal yang sama dan sebelum diulas oleh teman-teman yang lain. Hanya saja memang karena ada hal yang tidak bisa saya abaikan sehingga saya tidak bisa membuat videonya pada tanggal yang sama. Dalam tulisan Gaimat yang tanggal 18 September berjudul Kitab Minhajun Nasabin NU dan Santri Bermasrob Kuburiyah, itu mungkin teman-teman sudah banyak yang membaca, jadi saya tidak akan langsung membacanya, namun memberikan beberapa highlight dari tulisan tersebut. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pembacaan tulisan tersebut, sehingga teman-teman yang tidak nyaman dengan highlight yang akan saya berikan itu bisa langsung melompat kepada pembacaan tulisan. Dan bagi teman-teman yang mau ikut serta dalam program wakaf Kitab Minhajun Nasabin, Kitab Pembuktian Palsunya Nasab Habib, silakan cek di kolom deskripsi, transfer ke rekening yang ada di kolom deskripsi, dan informasi-informasi yang dibutuhkan juga ada di kolom deskripsi. Pada tulisan yang berjudul Kitab Minhajun Nasabin, NU dan Santri Bermasyrab Kuburiyah, itu memang Kiai Imad tidak menyebutkan nama seseorang secara eksplisit, namun kita memahami bahwa yang dimaksud oleh Kiai Imad di dalam tulisan tersebut adalah Ismail Khalili dan Lutfi Basyori, ya. Karena yang bercerita bahwa dia pernah mencucikan baju Habib, karena Habib adalah mengaku sebagai cucu Nabi, itu adalah Ismail Khalili. Dan Saya masih ingat waktu itu 2 tahun sebelum saya pulang, saya boyong dari sana, saya pernah nyuciin bajunya seorang Habib yang teman kelas saya sendiri. Juga ketika saya tarim, ketika misalkan ada seorang Habib yang buat saya jengkel kan, Habib, maksudnya Habib itu kan sama seperti kita, ya bersyariahnya kelihatan seperti kita. Tapi setiap kali saya jengkel kepada seorang Habib, saya camkan dalam hati saya, ingat kamu siapa, dia siapa. Ismail Khalili pula yang tidak mengenakan sandal ketika belajar hurufat di Tarim. Sih tua, tapi lama kelamaan karena kabarnya nyampe ke Madura kalau saya nggak pakai sandal. Dan aneh itu, aneh, lebay, hiperbolik gitu. Itu kalau dilakukan secara konsisten, itu algoritma psikologi itu, algoritma, katakan saja algoritma tasawuf semacam itu akan menghina banyak banyak pihak itu. Baik, saya tidak mau panjang-panjang di situ ya. Highlight yang pertama itu Imad di dalam tulisannya itu memberikan memberikan saran, motivasi, dorongan, usulan, gagasan supaya Ma'el itu meminta Syekh Khalil Ibrahim bikin kitab pembelaan terhadap nasab Ba'alawi. Jika tidak mampu bikin kitab, Ma'el bisa minta Syekh Khalil Ibrahim berdiskusi dengan Kiai Imad. Dan ini bahasa saya, dan jangan tanggung-tanggung cuma satu orang. Sekalian datangkan juga Syekh Ibrahim bin Mansur, yang juga pemalsu nasab. Dan sekalian juga Syekh Madi Rojai. Ketiganya boleh sekaligus berbaris 3 lawan 1. Dan saya nilai dua hal yang saya sebutkan tadi tidak susah dilakukan oleh Ismail Khalili, karena dia punya nomor WA ketiga orang tersebut. Jadi kan bisa berkomunikasi langsung, minta dibikinkan kitab. Dia harusnya sih tidak panjang-panjang kitabnya ya. Kalau mau panjang juga tidak masalah juga. Dia bisa WA minta dibikinkan kitab, atau diminta tolong bertemu, berdiskusi baik secara offline atau online dengan Kiai Imad. Itu kan mudah banget. Kalau para tokoh itu merasa, kalau ketiga tokoh itu merasa benar, merasa apa yang dilakukan oleh Kiai Imad itu adalah sebuah kebatilan, kemungkaran, maka mereka harusnya tergerak
tergerak untuk mengatasi problem yang dialami oleh Ismail Khalil. Jika tidak tergerak, ya berarti sebaliknya. Selama ini, Mael itu berusaha sangat keras menjatuhkan dan mempermalukan Keimat. Jadi ini adalah peluang emas buat Mael untuk mempermalukan Keimat yang selama ini jadi cita-cita si Mael. Atau kalau ternyata tiga tokoh itu nggak mampu bikin kitab untuk membela nasab Ba'alwi, ya sudah, Mael aja sama Lutfi Basyori NUGL yang bikin kitab berbahasa Arab untuk membela nasab Ba'alawi. Kalau nggak mampu bikin kitab bahasa Arab, ya sudah. Kayak Imat kasih keringanan, kasih diskon lah, kasih penurunan derajat kesukaran, derajat kesulitan. Kayak Imat kasih keringanan, tulis aja kitab berbahasa Indonesia dengan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di tulisan Imat. Atau ya paling kalau mau paripurna ya menjawab 12 pertanyaan yang diajukan ke Robito Alawiyah. Gitu. Nah itu highlight saya ya. Panjang juga highlight saya itu. Ya enggak apa-apa. Nah sekarang saya membacakan tulisan dari Keimat. Berjudul Kitab Minhajun Nasabin, NU dan Santri Bermasyrab Kuburiyah. Standar santri yang menimba ilmu dari lembaga bermasyrab kuburiyah seperti beberapa lembaga pendidikan diaman akan sulit mengungkap hal endake tentang skandal pemalsuan nasab seperti dalam kitab Minhajun Nasabin, apalagi yang telah berjalan ratusan tahun seperti nasab Ba'alwi. Ia membutuhkan ilmu pesantren Nusantara yang fikih, logis, mendalam, komprehensif, detail, dan penuh keberkahan. Jika ia mau menggunakan ilmunya yang dulu pernah ia pelajari di pesantren Nusantara, mungkin ia bisa untuk menelusuri dan merangkai puzzle-puzzle sejarah yang ditemukan sepotong-sepotong dalam berbagai macam sumber lalu mengurut historiografinya sedemikian rupa. Tetapi, jika standar ilmu masyrab kuburiyah yang dikedepankan, yang setiap hari hanya membolak-balik kitab kumpulan doa maksurah, siang malam karya gurunya, ia akan terbentur doktrin jumud yang telah menghujam dalam jiwa tanpa terasa. Masyrab itu kalau tidak salah artinya aliran. Doktrin jumud itu seperti ucapan Masyrab Kuburiyah bahwa Syekh Khalil Ibrahim telah mensahihkan, Syekh Mahdi Rojai telah menerima, Syekh Ibrahim bin Mansur pemalsu nasab itu telah mengakui dan narasi lain yang semacamnya. Padahal ia tidak tahu landasan apa yang dijadikan dalil oleh mereka, ia tidak paham alasan-alasan ilmiah apa yang melatar belakangi pendapatnya. Berbeda dengan perkataan Kiai-Kiai Nusantara ketika mengajarkan kitab-kitab muhtasar dalam ilmu fikih kepada santri junior. Imam Syafi'i berkata, Imam Nawawi mengucapkan, Imam Ibnu Hajar menyatakan, dan seterusnya. Para kiai-kiai itu mengetahui dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang menjadi landasan hujah para imam itu dari kitab-kitab mutawwalat, dalam kurung kitab-kitab besar. Cara kita mengetahui apakah Syekh Khalil Ibrahim mempunyai dalil ketika mensahihkan nasab adalah dengan mencari kitabnya yang menjelaskan tentang itu. Jika Syekh Khalil Ibrahim belum mempunyai kitab yang membahas nasab Ba'alwi, maka para santri kuburiyah bisa memintanya membuat kitab pembelaan terhadap nasab Ba'alwi itu. Nanti kita akan lihat dalil apa yang dimilikinya ketika ia mengatakan bahwa nasab Ba'alwi sahih. Jika ia mensahihkan tanpa dalil atau dalilnya hanya surah wal istifadah, maka kita tolak. Karena para ulama fikih tidak menerima syurah istifadah yang bertentangan dengan dalil dan bukti yang kuat. Jika Syekh Khalil Ibrahim tidak mampu membuat kitab sanggahan terhadap kitab saya, santri Masyrab Kuburiyah bisa memintanya untuk bersedia berdiskusi dengan saya tentang nasab Ba'alwi. Sekalian didatangkan juga Syekh Ibrahim bin Mansur, sang pemalsu nasab itu, dan Syekh Mahdi Ar-Rojai. Ketiganya boleh sekaligus berbaris membela nasab Ba'alwi yang batil itu, lalu kita lihat dalil apa yang bisa mereka ungkapkan. Sekali lagi, hal endake seperti itu tidak bisa diselesaikan oleh standar pelajaran Masyrab Sufiyah Kuburiyah, tapi oleh standar ilmu Nusantara yang agung dan barokah. Terkadang, santri yang kemudian belajar di luar negeri merasa ia pintar dari pelajaran yang ia terima di luar negeri, padahal ketika ia berangkat memang sudah berbekal ilmu dari kiai-kiainya di Nusantara. Kalau kita ingin mengetahui apakah pendidikan luar negeri itu berkualitas, maka kita kirim
anak yang belum pernah belajar di pesantren Nusantara ke luar negeri, lalu setelah beberapa tahun kita bandingkan dengan santri yang belajar di pesantren Nusantara yang belajar dalam jangka waktu yang sama. Kita lihat siapa di antara keduanya yang lebih menguasai ilmu nahwu, sorof, fikih, dan lain sebagainya. Standar ilmu Islam Nusantara yang luhur, pondasinya ditancapkan dengan kokoh oleh Wali Songo dan dilanjutkan dengan bertanggung jawab oleh generasi selanjutnya seperti Syekh Abdul Rauf Singkil, Syekh Abdul Qahar Al-Bantani, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Arsad Al-Banjari, Sayyidul Ulama Hijaz, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil Al-Bangkalani, Syekh Mahfud At-Turmuzi, Syekh Hashim Asy'ari, dan lain-lain. Standar ilmu Nusantara selanjutnya berpusat di pondok-pondok pesantren di seluruh pelosok Nusantara. Ia kemudian secara lumintu mewarnai perjalanan peradaban Islam Nusantara dan berhasil membentuk karakter Muslim Nusantara yang toleran, cinta tanah air, lebih mencintai tanah kelahirannya dibanding tempat di mana ia belajar sementara, menjunjung tinggi kesetaraan, tidak merasa tinggi juga tidak merasa ditakdirkan sebagai manusia rendah dari yang lain. Tidak rela diperbudak, disuruh mencuci pakaian teman hanya karena teman itu mengaku sebagai cucu Nabi, padahal palsu. Saya masih ingat waktu itu 2 tahun sebelum saya pulang, saya boyong dari sana, saya pernah nyuciin bajunya seorang Habib yang Ketika mendapat perlakuan yang menyakitkan hati, ia berani melawan dan mengatakan semua orang berhak diperlakukan dengan hormat. Seraya berkata, jika kau tak menghormatiku, aku tidak akan menghormatimu. Jika kau menyakitiku, aku akan membalas sesuai perbuatanmu. Bukan seperti santri bermental budak. Ketika ia mendapatkan perlakuan yang menyakitkan, ia malah berkata, dia siapa, aku siapa. Dia cucu Nabi, aku hanya orang hina. tapi setiap kali saya jengkel kepada seorang Habib, saya camkan dalam hati saya, ingat kamu siapa, dia siapa. Sungguh malang nasib manusia yang bermental demikian, padahal Allah telah memuliakan seluruh manusia sama di hadapannya. Nah, mentalitas yang seperti itu tentu berbeda dengan mentalitas yang diajarkan PM Gontor. Anak prajurit bisa menggertak anak jenderal. Di sana anak karyawan bisa menggertak anak majikan kalau memang dia bersalah. Tidak ada namanya kasta-kasta di dalam menjalankan disiplin itu. Santri Islam Nusantara memadukan antara fikih dan tasawuf dengan seimbang, memahami tafsir bil ma'qul dan bil ma'sur secara simultan, menjadikan hadis, ijma' dan qiyas sebagai pegangan, kearifan lokal sebagai identitas kemuliaan. Suka berziarah tetapi tidak menjadi kuburia, menaburkan bunga di atas makam tetapi tidak menghiasnya bagaikan kue ulang tahunan. Beradab dan berakhlak tetapi tetap menjaga harga diri kemanusiaan. Percaya kepada keramat tetapi mencampakkan cerita khurafat. Bermarhaban untuk menerjemahkan cinta kepada Nabi yang mulia tetapi tidak memelototkan mata, mengesankan bahwa ia sedang melihat sang dicinta dengan gaya dan akting dusta. Itulah karakter agung santri pesantren Islam Nusantara. Pesantren Islam Nusantara telah berhasil mencetak ulama-ulama Rabbaniyah yang memiliki ilmu secara syumuliyah dari ilmu dasar, menengah sampai ilmu yang dimiliki oleh para mujtahid saja. Ulama-ulama di PBNU banyak yang telah mencapai tingkatan itu, tetapi anehnya karena ada beberapa influencer masyarakat kuburiyah yang ada di sana, PBNU kadang bisa-bisanya mengundang tokoh luar negeri yang hanya bisa menulis kitab kumpulan doa-doa surat. Lalu ia berceramah dengan bahasa Arab, didampingi seorang penterjemah. Nampak keren bagi orang awam, padahal isinya hanya kutipan kitab-kitab tasawuf yang biasa dipelajari di pesantren Nusantara kelas ibtidaiyah. Tidak ada pemikiran-pemikiran baru yang progresif yang dapat merangsang dan menantang logika. Tidak selevel dengan pemikiran-pemikiran keislaman yang telah dicapai ulama-ulama NU baik yang masih ada maupun yang telah tiada yang telah menjadi khazanah intelektual Nahdlatul Ulama selama ini. Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah bicara tentang Mizanut Tamyiz bi Shawaidil Ahkam, neraca pembeda dalil-dalil hukum. Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember sudah bicara tentang al-insaniyah, nilai-nilai kemanusiaan. Kiai Haji Sahal Mahfud sudah bicara tentang fikih sosial. Gus Dur sudah bicara tentang mahaliyatul Islam, peribumisasi Islam. Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah bicara tentang al-fikrah an-nadiyah, pemikiran ke-NU-an. Kiai Haji Said Akil Sirot sudah bicara tentang peradaban Islam Nusantara. Kiai Haji Afifuddin Muhajir sudah bicara tentang fikih tata negara. Kiai Haji Muksid Ghazali sudah bicara tentang istinbat maqasidi dan seterusnya. Lalu influencer masyarakat kuburiyah yang menempel di PBNU mengundang penceramah dari luar negeri yang hanya bicara tentang zuhud dan wara' yang telah dipelajari di bangku pesantren kelas ibtidaiyah. Jika zuhud dan wara' ukurannya adalah ibarah, maka
Ibaroh-ibaroh Imam Ghazali dalam Ihya yang dipelajari para santri Nusantara lebih indah. Jika zuhud dan wara ukurannya adalah amal, maka amal kiai-kiai kita di pesantren banyak yang lebih pantas dijadikan suri tauladan dalam zuhud dan wara. Kecuali jika ukurannya adalah medsos, maka tentu kiai-kiai kita akan kalah. Kiai-kiai kita umumnya tidak mempunyai akun medsos pribadi, baik Facebook, YouTube, atau yang lainnya. Karakter kiai-kiai kita itu mirip dengan karakter para wali Allah yang kita baca dalam kitab-kitab tasawuf. Mereka lebih memilih khumu dalam kurung tidak populer daripada zuhur dalam kurung populer. Lebih memilih Allah daripada makhluk. Berbeda dengan wali-wali masyarakat kuburiyah, ia lihai bermain medsos, banyak memiliki akun pribadi, kegiatan tanda kutip kewaliannya setiap hari diupload dalam akun pribadinya itu. Berbicara tinggi tentang zuhud dan waro, tentang keikhlasan dan tawakal, tetapi aktifnya ia di medsos sudah menjadi jawaban akan pertanyaan tentang apakah sesuai antara kata-kata dan perbuatan. Kembali kepada kitab Minhajun Nasabin. Jika santri Mashrab Kuburiyah juga tokoh NUGL dari Malang masih berminat membela nasab Alwi, maka silakan membuat bantahan kitab Minhajun Nasabin dengan menulis kitab juga. Jika tidak mampu berbahasa Arab, cukup dijawab dengan bahasa Indonesia hal-hal sebagai berikut. Pertama, apakah ada kitab nasab sebelum abad ke-9 Hijriah yang menyebut Ahmad Al-Abah mempunyai anak bernama Ubaid? Datangkan kitabnya, juz berapa, halaman berapa. Kedua, apakah ada kitab sejarah sebelum abad ke-9 Hijriah yang menyebut nama Faqih Muqaddam? Datangkan kitabnya, juz berapa, halaman berapa. Ketiga, Ba'alwi sekarang yang ada di Tarim, benarkah ia Ba'alwi yang disebut dalam kitab As-Suluk dan tunjukkan dalil bahwa Jadid mempunyai adik bernama Alwi? Datangkan kitabnya, juz berapa, halaman berapa. Keempat, bawakan hasil tes DNA Ba'alwi yang berhaplogrup J1, Jakarta angka 1. Jika tidak bisa menjawab 3 pertanyaan itu dan tidak bisa membawa hasil tes DNA mereka, lalu berdasar apa Anda masih mempercayai mereka sebagai cucu Nabi Muhammad SAW? Apakah Anda tidak takut menjadi bagian orang yang menyakiti Ahlul Bait Nabi dengan memasukkan orang yang bukan keturunan Ahlul Bait menjadi bagian dari keturunan Ahlul Bait? Jika Anda menjawab berdasar hunuzon, maka saya katakan, jangan menambah rasa malu dalam diri Anda seperti dahulu Anda husnuzon tidak memakai sandal di negeri Hurafat hanya untuk menghormati makam wali yang bisa mi'raj ke langit, padahal makam itu tidak ada orangnya. Penulis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Badani. Kalau pesan saya kepada Ismail Khalili dan Lutfi Basori dan budak-budak Habib Alwi lainnya itu tetap sama, bahwa angok pote tolang daripada pote mata. Angok pote tolang tempeng pote mata. Lebih baik mati daripada malu begitu. Maksud saya adalah bikinlah kitab, buktikan. Katanya mau menguliti, katanya ini. Juga Anda juga sudah punya akses ke 3 tokoh itu. Kalau perlu jadi 4 lah. Sama si Ali Jum'ah misalnya, atau sama atau berapa begitu. Itu kan bisa dimintai tolong untuk bikin kitab bantahan, atau sampean bayar lah, kan duit Robito Alawiyah dan Klan Habib Alwi banyak ya, sampean bayar ulama-ulama itu untuk bikin kitab, atau kalau ndak ya diajak untuk diskusi dengan Kiai Imad, itu bayar berapa, diskusi sama Kiai Imad, permalukan Kiai Imad misalnya gitu. Itu kan juga bisa. Nah, jadi pertanyaan nanti akan jadi pertanyaan nanti, kenapa tokoh-tokoh yang diandal-andalkan itu kok tidak membuat kitab, kok tidak diajakin diskusi dengan Kiai Imad. Akan menjadi pertanyaan, kenapa Ismail Khalili, Lutfi Basori, NUGL, dan Klan Habib Alwi tidak meminta tolong kepada tokoh-tokoh andalannya itu untuk membuat sebuah kitab nasab membela Ba'alwi. Kenapa tidak minta tolong? Dan kenapa yang tokoh-tokoh itu tidak membuat kitab? Itu menjadi pertanyaan. Gitu. Dan kita tahu jawabannya bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.